Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ibu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Pak. Ya teman-teman, hari ini kita semangat ya, kita akan mengikuti pembelajaran Ibu Dewi ya. Kita berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Baik, kita berdoa mulai. Pagi, siang, malam, pagi. Ya, betul semua. Baik, terima kasih ya untuk semangat kita pagi ini ya. Baik, terima kasih. Si Ginani, tepuk tangan untuk Ya, Ginani, Bu. untuk kita semua ya. Ya, luar biasa sekali. Kita sudah merasa bersemangat. Baik, anak-anak, Ibu ingin kasih tahu dulu apa itu capaian pembelajaran yang harus kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu kalau dilihat dari kurikulumnya ya, ini ada urutannya yang ketiga ya anak-anak ya, urutan ketiga yaitu entry jurnal atau modul. Di sini lengkap, nanti bisa dibaca sama-sama ya. Nanti tahu dulu apa tujuan kita mempelajari entry jurnal. Itu mengidentifikasi bukti transaksi dengan cara berpikir kritis dan mandiri ya. Kemudian kedua, menganalisa macam-macam bukti transaksi kamu lakukan dengan cara kreatif dan gotong royong. Gotong royong maksudnya kerjasama nanti untuk memecahkan masalahnya. Yang ketiga, melakukan berbagai cara menganalisis kebenaran bukti transaksi dengan kreatif, berpikir kritis, dan gotong royong. Ketiga hal tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tujuan yang pertama ya tadi, mengidentifikasi bukti transaksi ya. Bahwa dalam mengidentifikasi bukti transaksi itu kita harus bisa membedakan bukti-bukti transaksi atau sumber dokumen itu sendiri ya. Masuk ke apa itu bukti transaksi, bentuknya apa? Susi bisa dibaca bentuknya? Ya Bu, ada kwitansi, faktur, Ya. nota kontan. Ya, betul. Baik, kita kasih contoh dulu mengenai bukti transaksinya. Nah, ini Ibu kasih contoh berupa kwitansi. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum mulai pembelajaran kita, silahkan salah satu di antara kalian membawa kita ke dalam doa. Baik, terima kasih Bu. Mari teman-teman, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, jadi kepala, semua kepala. Ya, kepala, hidung, mulut, ya, hidung, oh iya, mulut, ya. Terima kasih Diansa. Capaian pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan tahapan proses akuntansi secara menyeluruh, baik akuntansi pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur, antara lain menerapkan praktek-praktek keselamatan dan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertamanya memahami. Nah, kita harus memahami apa saja di praktek-praktek keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Yang keduanya menjelaskan. Nah, kita harus bisa menjelaskan praktek-praktek keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Yang ketiga, menerapkan. Setelah kita memahami, menjelaskan dari keselamatan dan kesehatan kerja ini, jadi kita harus bisa menerapkan praktek-praktek keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Nah, yang terakhir tujuannya yang keempat, menganalisis praktek-praktek keselamatan
dan kesehatan di tempat kerja di sebuah perusahaan jasa dan dagang. Nah, setelah kita mempelajari ketiga ini, keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Nah, profil Pancasila yang kita dapat di sini, yang pertamanya bernalar kritis. Nah, dalam bernalar kritis ini, kalian menunjukkan melalui penjelasan cara menerapkan keselamatan dan kesehatan serta budaya di kerja industri. Yang keduanya, kreatif, menunjukkan melalui penerapan praktek-praktek keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sebelum kita memulai materi, ini ada pertanyaan dulu. Nah, setelah melihat tujuan tadi, capaian dan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, sebelum kita masuk materi, Ibu tanyakan dulu. Nah, menurut kalian ada enggak pengaruh antara kondisi ruangan atau kantor yang tidak tertata dengan baik terhadap keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja? Ada, Bu. Ya, silahkan, ini Umi ya. Silahkan, Mi. Ya, Bu. Ya, pengaruhnya di sini menempatkan alat yang tidak sesuai akan kesulitan mencari bila alat seadanya bisa terjadi kecelakaan karena tidak sesuai. Ya, benar. Ini kesehatan dan keselamatan kerja umum. Nah, yang pertamanya kesehatan karyawan. Nah, kesehatan karyawan ini perlu karena kalau kita tidak sehat, tentu produktivitas kita itu tidak lancar dan pekerjaan kita kadangkala terbengkalai. Nah, jadi produktivitas kesehatan karyawan ini sangat penting. Produktivitas dan kelancaran pekerjaan amat tergantung dari kesehatan para karyawan. Oleh karena itu, Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. pagi, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Ya, gimana kondisi kalian? Semuanya sehat? Baik, Bu. Sebelum mengawali pelajaran kita bersama-sama berdoa. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih kepada Ananda. Hari ini pelajaran dasar-dasar akuntansi kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan sampaikan capaian pembelajaran ya, memproses buku besar. Capaian karena kalian ada di fase E, yaitu kelompok 10, ya, peserta didik di sini mampu menjelaskan tahap proses akuntansi secara menyeluruh, baik akuntansi perusahaan jasa, dagang, manufaktur, ya, antara lain memproses buku besar ini, ya, akan bisa seperti itu, ya. Nah, setelah saya ini tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajarannya ya, tujuan pembelajaran besar dengan kita mempelajari proses membuat buku besar ini. Yang pertama yang diharapkan, satu, kalian bisa menjelaskan pengertian dari buku besar. Yang kedua, dapat menjelaskan bentuk-bentuk dari buku besar. Ketiga, menjelaskan nomor-nomor akun ya secara sistematis dan berurutan. Yang keempat, nanti bisa menjelaskan teknik pembelian nomor akunnya seperti apa, ya. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Satu pertanyaan saja saya ingin tanyakan sebelum kita masuk ke materi ya, yaitu pertanyaan yang ketiga ini. Ya, kalau kemarin Ibu sudah ada sebagian share materi ya untuk buku besar, apakah sudah ada sebagian yang membaca? Sudah, Bu. Iya. Kalau begitu ini bisa dijawab ya. Pertanyaan ketiga, apakah ada hubungan antara kuantitas transaksi dan pemrosesan buku besar? Ya. Ada, Bu. Yang bisa menjawab siapa? Ada, Bu. Ada, ya silakan Ananda. Gimana nih?
yaitu aktivitas transaksi proses buku besar yaitu melalui jurnal umum. Ya, Ya. ada hubungannya nggak antara jumlah transaksi dengan jumlah buku besarnya? Gitu. Ada Bu, Ya. harus sama. Gimana itu hubungannya? Ada yang bisa menjelaskan? Ada Bu, semakin Ya. banyak, Ya, benar. banyak, Benar Semakin- sekali itu. semakin Ya. banyak transaksi, maka buku besarnya juga Makin banyak. makin banyak. Benar sekali. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bu. Ya, pada pagi hari ini ya kita memulai pelajaran kita ya dengan materi menyusun laporan keuangan. Sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya agar ya pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Kami persilahkan anak kami Diansah untuk memimpin kita dalam doa. Kami Ya, terima kasih, persilahkan. Bu. Ya, teman-teman, hari ini kita kembali memulai belajar ya. Dan biarlah segala sesuatu mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Baik kita berdoa menurut agama keyakinan masing-masing ya. Baik, mari kita berdoa mulai. Sekarang saya mulai. Tertawa. Merengut. Sekali lagi. Merengut. Iya, bagus. Ya, kurang. Iya, terima kasih Naomi Kalsum yang sudah bawa kita dalam breaking ya sebagai penyemangat kita untuk kita menerima materi pada hari ini. Ya. Ya, sebelum memulai, alangkah baiknya Ibu absen dulu ya, ngecek kehadiran kita. Ya. Saya absen. Ananda Dewi, Ada Bu hadir. Ananda Susi, Hadir, Bu. Ananda Umi, Hadir, Bu. dan Ananda Diansa. Ya. Baik, pada pagi hari ini semua antusias hadir semua ya. Ya. Aku akan membawakan materi yaitu tentang menyusun laporan keuangan ya. Di mana dalam materi ini kita sama-sama belajar ya Nak ya. Di fase E ini materi dasar diperkenalkan untuk siswa fase E ya di SMK Negeri 2 Palangkaraya. Laporan keuangan ya. Apa aja yang termasuk dalam menyusun laporan keuangan? Ya. Di sini Ibu sampaikan ya, elemen kompetensi dalam menyusun laporan keuangan itu meliputi ya, mencatat jurnal penyesuaian, menyajikan laporan, kemudian mencatat jurnal penutup, memposting jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke buku besar. Ya. Kemudian tujuan dari penyusunan laporan keuangan. Ya, tujuannya di sini yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, ya, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambil keputusan. Ya. Di sini dalam laporan keuangan kita ada yang disebut dengan laporan laba-rugi, ya. Itu sudah dilihat dalam slide, nggak perlu Ibu baca, kalian baca sendiri ya Nak. Ya. Kemudian laporan perubahan modal, kemudian neraca saldo. Menyampaikan doa hari ini siapa ya? Dulu berdoa agar apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Supaya kita segar hari ini, supaya kita semua punya semangat baru ya. Kita akan mulai lagi dengan ice breaking ya, yang disampaikan siapa kira-kira di sini? Ya Pak? Saya yang bisa Pak. membawa teman-teman breaking. Oh iya,
Ya, Nanda, Umi Kalsum ya, silakan. Nah. Posisi kita berdiri yuk, berdiri dulu. Ya, ini sudah berdiri. Iya. Ya. Nanti kalau saya bilang pisang, kita duduk ya. Oh. Bisa jongkok. Ya. Kalau saya bilang pinang, berdiri. Bisa? Kalau pinang. Pisang. Pinang. Pisang. Iya. Ya, terima kasih. Ini tentu dengan tahapan yang sudah kita ikuti, tapi kita lihat dulu kok ada kursi yang kosong. Siapa itu? Oh, si Amir. Mana Amir nih? Nah, ini masuk pertama Amir udah ada ya. Ya baik, nanti tolong dikasih tahu ya, supaya Amir minggu depan ini bisa berhadir ya, supaya dia minggu depan itu bisa mengikuti pembelajaran sama seperti anak-anakku yang lain tanpa kendala ya. Baik. Nah, itu ya pesan Bapak ya untuk si Amir ya. Algoritmatik ya. Nah, untuk pembelajaran kita ini Bapak ingin ya kita semua nanti kita berbagi tugas ya, berbagi tugas, yakni tugas ini Bapak bagi untuk 4 kelompok ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D ya. Jadi Bapak akan sedikit menjelaskan dulu tentang algoritmatik ini, mulai Bapak bicara tentang logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah semua kabar baik. Materi pelajaran, ya, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Nah, Ibu minta tolong kepada Tariasari untuk memimpin doa. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya. Nah, untuk membangkitkan semangat belajar kita, nah kita ice breaking dulu sesuai dengan jadwal. Hari ini giliran dari Tanti Asi. Silakan Tanti Asi. Hai teman-teman. Halo. Halo. Semangat untuk hari ini. Semangat. Oke, kalau gitu sebelum kita memulai pembelajaran kita akan mengadakan ice breaking. Nah, ice breaking kita hari ini adalah selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Caranya adalah kalau saya ucapkan selamat pagi, kita tepuk 1 kali. Kalau saya ucapkan selamat siang, kita tepuk 2 kali. Kalau saya ucapkan selamat sore, berarti kita tepuknya 3 kali. Selamat sore. Selamat malam. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat belajar. Masuk ke materi pelajaran. Ibu share dulu materi pelajaran kita hari ini. Ya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, elemennya adalah proses bisnis di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Sedangkan capaian pembelajarannya, pada akhir fase E ini, peserta didik mampu menjelaskan tahapan proses akuntansi secara menyeluruh, baik akuntansi pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan manufaktur. Antara lain memproses entry jurnal. Nah, sedangkan materi kita pada hari ini adalah memproses entry jurnal. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan entry jurnal, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama memahami proses entry jurnal. Yang kedua menjelaskan proses entry jurnal.
Ya, yang satu tadi memahami, yang kedua menjelaskan, yang ketiga menerapkan entry jurnal dengan kreatif, mandiri, bernalar kritis dan bergotong royong. Dan yang keempat, menganalisis entry jurnal di sebuah perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada materi memproses entry jurnal. Nah, sedangkan profil Pancasila yang akan kita tanamkan pada pembahasan ini yaitu kreatif, mandiri, bernalar kritis, dan bergotong royong. Ya. Nah, tentunya semua sudah membuka dan membaca file yang sudah Ibu kirim di grup WA kelas ya, materi kita hari ini. Sudah kan ya? Sudah. Halo? Bu. Ya, sudah ya. Nah, apa pembahasan kita? Dokumen transaksi itu apa? Saya Bu. Ya, Tari. Dokumen transaksi adalah dokumen-dokumen yang mencatat terjadinya transaksi. Ya, jadi dokumen transaksi adalah dokumen tempat mencatat terjadinya transaksi. Nah, kemudian apa saja jenis dokumen transaksi? Nanti Saya Bu. ya, silakan. Ada nota Bu. Ya, nota Ada- apa lagi? Ada cek. Ya, terus? Ada faktur. Ya, apa lagi? Nota kontan Bu. Ya, nota kontan. Nah, jadi itu tadi jenis-jenis dokumen transaksi. Jadi dalam pembahasan kita hari ini yaitu memproses entry jurnal. Nah, itu nanti kita juga akan berkaitan dengan pembahasan kita minggu kemarin yaitu mengenai dokumen transaksi dan jenis-jenis dokumen transaksi. Ya, nah karena kalian sudah membaca materi yang Ibu kirim, nah sekarang siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Nah, dari apa yang sudah kamu baca, nah apa yang kamu ketahui tentang memproses entry jurnal? Saya Bu. Ya, silahkan. Memindahkan bukti-bukti transaksi atau mencatat ke dalam jurnal. Ya, memindahkan atau mencatat bukti-bukti transaksi ke dalam jurnal. Ada lagi pendapat lain? Lina? Sri Herlina? Mengerjakan mencatat harian yang dibuat secara kronologi, Bu. Ya, boleh. Ya, jadi memproses entry jurnal adalah melakukan pencatatan bukti transaksi atau dokumen transaksi ke dalam buku yang disebut dengan buku jurnal. Nah, ya, tadi kita sudah mengingat kembali bukti transaksi itu apa, kemudian jenis-jenis bukti transaksi itu apa saja. Nah, jadi dari jenis-jenis bukti transaksi itu kita catat ke dalam buku jurnal. Nah, sekarang buku jurnal itu sendiri apa? Catatan harian Bu. Boleh, catatan harian. Ada lagi pendapat lain? Yang dicatat secara kronologis dan sistematis, Bu. Ya, boleh. Ada lagi? Tempat mencatat transaksi, Bu. Ya, nah jadi buku jurnal itu adalah catatan harian yang dibuat secara kronologis dan sistematis dari transaksi finansial. Jadi transaksi yang ada kaitannya dengan keuangan perusahaan. Nah, transaksi seperti itu yang kita catat ke dalam jurnal. Ya, itulah pembahasan kita hari ini mengenai memproses transaksi ke dalam jurnal. Ya, nah sekarang
Ya, sekarang setelah kita bahas materi ini, siapa yang masih ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Tanti? Ibu, saya Ya. mau bertanya. Ya, silakan. Kalau yang namanya membuat jurnal secara kronologis itu seperti apa ya, Bu? Oh iya. Nah, Tanti kurang jelas tentang cara membuat jurnal, katanya di sini secara kronologis. Nah, dari teman-temannya ada yang mau mencoba memberikan pengertian? Ada? Oh, nggak ada. Nah, jadi secara kronologis itu artinya dokumen transaksi itu dicatat sesuai dengan tanggal terjadinya. Jadi tanggal terjadi yang duluan dicatat duluan. Nah, misalkan saja transaksi terjadi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Nah, yang dicatat duluan harus tanggal 1 ya, sesuai dengan harinya. Ya, tidak boleh mencatat itu besok ya, atau 2-3 hari ke depan baru dicatat, dan nyatatnya nggak boleh bolak-balik, jadi harus berurutan ya, tanggal 1 dulu dicatat, tanggal 2, tanggal 3. Nah, seperti itu artinya berurutan. Gimana Tanti, ngerti? Ya Bu, sudah paham. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah, berarti semua sudah mengerti tentang materi kita memproses entry jurnal. Ya, baiklah, kalau sudah mengerti, sekarang kita simpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya, mari kita simpulkan bersama-sama. Memproses jurnal adalah yaitu ya, melakukan pencatatan bukti atau dokumen transaksi ke dalam jurnal. Ya, terus apa lagi yang kita bahas hari ini? Buku jurnal, Bu. Ya. Buku jurnal adalah catatan harian yang dibuat secara kronologis dan sistematis dari transaksi finansial sebuah perusahaan. Ya, bagus. Nah, itulah kesimpulan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekarang kita refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, Sri Herlina, tolong kamu kemukakan pendapatmu tentang refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Halo. Iya, Bu. Ya. Refleksinya. Apa yang sudah bagus dan apa yang harus kita perbaiki untuk pertemuan yang akan datang? Ya, sekarang saya sudah memahami tentang memproses entry jurnal dan buku jurnal. Tapi untuk apa itu namanya sistematisnya mungkin saya kurang ini, Bu. Mudah-mudahan minggu depan Ibu bisa menyampaikan tentang bagaimana cara prakteknya untuk kronologis dan sistematis dari transaksi finansial sebuah perusahaan, ya Bu. Oh iya, nah ya kita memang hari ini tidak sampai membahas ke sana ya. Memang ini pembahasannya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, ada lagi yang lain? Ya, Saya, kalau Bu, tidak, oh iya silahkan. Untuk refleksinya, saya mau Bu, kalau untuk pembelajaran nanti, untuk materinya bisa dikirim lebih awal. Untuk kami bisa belajarnya Bu, lebih lama. Ya, oke. Ya, bisa nanti Ibu usahakan untuk membuat bahan pelajarannya lebih awal sehingga juga bisa dikirim lebih awal supaya kalian punya banyak waktu untuk mempelajarinya. Nah, kalau refleksi dari Ibu, jadi tolong ya semuanya ini jangan hanya orang-orang tertentu. Semuanya file yang sudah Ibu kirim itu dibuka dan dibaca, dipelajari. Ya, jangan dibuka-buka.
Jangan nggak dibuka-buka. Ibu lihat ya di info WA. Nah, itu masih ada beberapa orang yang masih belum membuka filenya, ya. Nah, baik, itu refleksi kita yang akan kita perbaiki pada pertemuan berikutnya. Nah, ada tes formatif ya, nanti dilihat di GCR-nya akan Ibu kirim tes formatif untuk kompetensi yang kita bahas hari ini. Nah, tolong nanti ngirimnya jangan sampai lewat dari waktu yang sudah ditentukan. Ya, waktu kita sudah hampir habis. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong kepada Sri Herlina untuk memimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, amin. Terima kasih kepada Herlina yang sudah memimpin doa penutup. Ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas semangatnya. Ya, mudah-mudahan minggu depan ada ice breaking yang baru ya, sehingga kita bisa lebih bersemangat ya dalam mempelajari materi-materi kita selanjutnya. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, ya. Jangan lupa dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Oh, ya tentunya Ibu juga berharap kalau kalian semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Sudah makan semuanya pagi hari ini? Sudah sarapan? Ya, Bu. Ya, bagus kalau sudah sarapan. Berarti sudah mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Nah, untuk doa kita hari ini, Ibu serahkan kepada teman kalian. Salasia, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Baik, teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Sudah, Bu. Terima kasih, Salasia. Ya, Bu. Ya, selanjutnya sebelum kita masuk pada materi yang akan kita bahas untuk hari ini, kita biar tambah semangat, biar tidak mengantuk ya. Jadi Ibu minta salah satu dari teman kalian juga yang sesuai dengan jadwal tugasnya kemarin yang sudah kita bagikan untuk memimpin kita dalam ice breaking. Untuk ice breaking ini, Sri Herlina sudah siap? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, Ibu persilahkan. Oke, teman-teman, hari ini kena giliran saya ya yang memimpin ice breaking. Ikutin saya ya. Silakan lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya ucapkan. Paham ya? Ya, paham. Paham ya? Paham. Ya, yang itu yang pertama, misalnya contohnya kayak gini. Pegang hidung, pegang kepala, ya gitu ya. Kalau saya pegang kepala, tapi saya ngomongnya pegang hidung, ya. Gitu. Ya, yang diikuti pegang kepala. Ya. Ya, kita mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Pegang hidung, pegang kepala, pegang kepala, pegang hidung. Iya, terima kasih. Sepertinya itu saja Bu Tanti dari Oke, terima kasih Sri Herlina. Ya, Bu. Untuk
untuk ice breaking-nya hari ini tentunya sudah semangat ya karena sudah rileks. Nah, Ya, Bu, semangat, Bu. menghadapi pelajaran kita yang sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya, Ibu mohon izin dulu, Ibu mau membagikan share screen-nya. Bagaimana anak-anak, sudah terlihat? Sudah, Ya, Bu. sudah, Bu. Oke, kalau sudah terlihat, Ibu mau sampaikan sebelumnya. Bentar ya, Ibu atur dulu. Selamat datang pada pembelajaran kita hari ini. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, ada yang namanya capaian pembelajaran yang akan kita nanti ingin capai ya. Pada capaian pembelajaran ini, pada akhir fase, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tahapan proses akuntansi secara menyeluruh, baik akuntansi pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Antara lain, salah satunya yang akan kita pelajari hari ini adalah menyusun laporan keuangan. Selanjutnya anak-anak, ada elemen yang akan kita bahas yaitu mengenai proses bisnis di bidang akuntansi keuangan lembaga. Nah, untuk materinya tentunya adalah menyusun laporan keuangan itu sendiri. Selanjutnya, berikut adalah tujuan dari pembelajaran yang akan kita ingin capai pada laporan keuangan ini. Pertama adalah memahami penyusunan laporan keuangan. Kedua adalah menjelaskan penyusunan laporan keuangan. Kemudian ketiga, menerapkan penyusunan laporan keuangan dengan kreatif, bernalar kritis, dan bergotong royong. Keempat adalah menganalisis penyusunan laporan keuangan itu sendiri. Nah, itu tujuannya ya. Selanjutnya, dalam profil Pancasila nantinya diharapkan kita bisa mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian kita juga kreatif dan mampu bergotong royong. Itu ya yang perlu ditanamkan dalam profil Pancasila. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada inti dari pembelajaran kita, Ibu mau tanya dulu. Ya, Bu. Sebelumnya, materi apakah yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Buku besar, Bu. Iya, buku besar. Nah, setelah kita mempelajari buku besar, selanjutnya kita akan mempelajari yang sekarang yang akan kita hadapi apa tadi? Laporan keuangan. Nah, kita akan mempelajari tentang laporan keuangan. Kita akan masuk kepada pembelajaran kita. Nah, untuk pertama, kita akan mengetahui apa itu sebenarnya pengertian dari laporan keuangan itu sendiri. Kira-kira ada yang tahu sebelum Ibu jelaskan? Laporan keuangan. Nah, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Itu yang dimaksud dengan laporan keuangan. Nah, selanjutnya dalam laporan keuangan ini
ada tahapannya ya. Ada tahapan dalam menyusun laporan keuangan. Yang pertama adalah membuat neraca, Bu. neraca. Iya, membuat neraca. Membuat neraca ini adalah membuat laporan posisi keuangan Bu. kita. Kemudian ada yang namanya membuat laporan perubahan modal. Kemudian ada yang namanya membuat laporan laba rugi, Bu. Kemudian ada yang namanya membuat laporan arus kas. Nah, itu pembelajaran kita untuk hari ini anak-anak. Sebelum Ibu tutup, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu, sedikit, Bu. Nggak apa-apa ya, Bu, ya? Iya, silahkan. Dari yang saya dengar tadi dan saya baca dari materi yang Ibu kirim, saya bisa menyimpulkan tentang neraca, Bu, bahwa neraca itu terdiri dari laporan berupa harta, hutang, dan juga modal. Serta neraca adalah laporan posisi keuangan perusahaan, Bu. Iya, bagus, Sri Herlina. Selanjutnya adalah dalam pengayaan kita hari ini, jadi anak-anak semua sudah mengetahui mengenai bagaimana cara penyusunan laporan keuangan itu melalui tahap-tahapnya ya. Kemudian untuk refleksi dirinya hari ini, apa pendapat kalian tentang pelajaran kita hari ini? Ada yang perlu? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Ada yang perlu ditambah anak-anak? Ada yang ingin kalian sampaikan? Ya, Bu, nanti kalau bisa ngirim materinya jauh-jauh sebelum harinya Ibu mengajar ya, Bu, biar kami lebih leluasa menghafal, Bu. Baik. Ibu akan berusaha untuk materi akan Ibu kirim jauh-jauh hari sudah disampaikan kepada kalian. Terima kasih Sri Herlina untuk tanggapannya. Selanjutnya Ibu mohon untuk anak-anak semuanya untuk bisa mempelajari pelajaran yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, kalian terlebih dahulu membaca materi yang sudah Ibu bagikan ya. Dan jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan tepat waktu. Ya, Bu. Itu saja yang mau Ibu sampaikan kepada kalian. Untuk perhatian kalian selama pembelajaran ini, Ibu ucapkan terima kasih ya anak-anak ya atas perhatian kalian. Sama-sama, Bu. Selanjutnya ya, karena waktu kita sudah habis, Ibu minta untuk berdoa penutup adalah tari ya, untuk sesuai dengan jadwalnya hari ini tari berdoa penutup untuk kita. Silakan tari. Iya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Tari. Terima kasih, Tari. Sama-sama. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa selalu hadir tepat waktu nantinya ya. Dan Ya, satu Bu. lagi, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, yang terutama selalu berdoa, kemudian selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa 3M. Dengan 3M yaitu apa? Menjaga jarak. Pakai masker. Iya, menjaga jarak, pakai masker, mencuci tangan. Dan satu lagi, jangan suka berada di kerumunan dan tidak perlu keluar rumah kalau tidak ada hal-hal yang penting ya, karena kesehatan itu utama. Oke, anak-anak, sampai jumpa lagi. Ya, Bu.
Sampai jumpa minggu depan, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabar hari ini, Nak? Kabar baik, Bu. Ya, Ibu lihat hari ini absennya sudah cukup lengkap ya, karena bangkunya semuanya terisi penuh. Ya, Bu. Ya, sudah makan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah mandi belum? Sudah dong, Bu. Masa nggak mandi? Iya, biasanya ada yang bangunnya kesiangan, jadi biasakan bangun pagi. Dan biasakan mandi, itu juga termasuk salah satu dari 3M ya. Yaitu Ya, yang Bu. pertama apa itu, Nak? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Terus Pakai masker kalau pakai kemana-mana. masker. Lalu Jaga jarak. menjaga jarak. Jadi jangan jalan-jalan dulu ya, stay at home dulu, oke? Nah, Oke, hari Bu. ini kita belajar tentang aplikasi pengolah angka ya. Apa tadi, Nak? Aplikasi pengolah angka. Nah, terima kasih. Nah, untuk materi kemarin sudah Ibu kirim ya lewat GCR ya, sudah dibaca-baca. Dah, Bu. Iya, nah ini ya. Sebentar Ibu scroll dulu ke atas dari awal. Nah, ini sampul dari modul bahan ajar Ibu, yaitu aplikasi pengolah angka. Kita lanjut. Maaf Bu, suaranya tidak terlalu jelas terdengar Ibu. Oh, suara Ibu tidak terdengar. Karena di sini hujan lebat Ibu. Oh gitu. Ya udah. Nah, itu adalah kendala yang tidak bisa tidak bisa Ibu atasi karena hujan bukan kewenangan Ibu untuk bisa menahan hujan. Nah, Ya, ini Bu. Ibu mau share screen dulu. Begini materi Ibu. Nah, kalau seperti ini suara Ibu kedengaran nggak? Ya, sudah, Bu. Kedengaran, Bagus, Bu. Bu. Ya. Kedengaran. Nah, ini materi pembelajaran Ibu ya, aplikasi pengolah angka. Nah, di sini kita ada sedikit capaian pembelajaran, yang mana pada akhir fase nanti kalian sebagai peserta didik, Ibu harap mampu menjelaskan pengertian dan jenis-jenis aplikasi pengolah angka sehingga mampu mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet baik pada perusahaan jasa, dagang, manufaktur, antara lain yaitu bukan menyusun laporan keuangan ya, ini salah ketik Ibu, tapi aplikasi pengolah angka atau spreadsheet ya. Kemudian kita lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini ada elemen dan materi. Elemen yang akan Ibu bahas adalah proses bisnis di bidang akuntansi. Sedangkan materi yang Ibu ambil adalah aplikasi pengolah angka, khusus untuk membahas aplikasi pengolah angka. Nah, kita ke slide selanjutnya. Adapun profil pelajar Pancasila yang saat ini akan diterapkan untuk anak kelas 10, khususnya untuk kalian sebagai anak SMA kelas 10 ya, yaitu yang pertama diharapkan mandiri ya, mandi nyuci sendiri, artinya itu kalian masih mandi sendiri kan? Iya. Kemudian bernalar kritis. Di sini jangan sampai hanya menunggu dari Ibu saja, tapi kalian bisa memanfaatkan media-media yang saat ini sudah tersedia melalui YouTube kah atau TikTok kah atau itu, tapi yang sifatnya positif ya, jangan mengambil hal-hal yang negatif. Kemudian kreatif. Kreatif itu apa ya namanya? Ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan tentang kreatif? Bisa mengeluarkan ide-ide, Bu. Ide-ide. Lalu ada lagi yang lain? Apa ya? Kreatif. Kreatif. Ya, sama saya, Bu. Mengeluarkan ide-ide baru, Bu. Tidak mencontek punya orang. Karena nanti kita akan bekerja atau menggunakan laptop ya, kreatif artinya kita
lebih cepat mencari ilmu yang mana ini fungsi ini untuk apa, yang ini untuk apa, kreatif ya, jangan nunggu, jangan hanya menunggu. Kemudian gotong royong, saling membantu kalau ada teman-temannya yang kurang jelas misalnya atau kesulitan apa, kita harus saling membantu kalau kita bisa juga ya. Oh ya, kemudian kita mau lanjut nih ke slide selanjutnya, tapi kayaknya sudah pada ngantuk-ngantuk semua nih. Gimana kalau kita adakan ice breaking dulu? Ice breakingnya, iya. Siapa yang hari ini bertugas sebagai untuk memimpin ice breaking kita? Saya, Bu. Tari, Bu. Oh iya, silakan Tari. Oke teman-teman, untuk ice breaking hari ini kita pendek aja ya, biar badannya nggak tegang. Kita ice breakingnya menggerakkan badan. Yang pertama kita akan menyebut pisang. Jadi kalau kita sebut pisang, kalau saya sebut pisang ya, itu gerakan badan ke kanan. Kalau saya sebutkan pinang, gerakan badan ke kiri. Oke, bisa dimulai? Bisa ya? Nah, nanti Ibu bantu kok. Ya, silakan. Oke. Pisang. Pinang. Pisang, pinang. Pisang, pinang. Pinang, pisang. Pinang, pisang. Oke, cukup. Oke. Saya lihat teman-teman banyak yang kebolak-balik ya, Bu ya. Iya, nanti. Tapi pasti tambah sehat itu, Bu. Iya. Oke. Terima kasih Tari, cukup membantu ya. Nanti Maaf ya Tari, suaranya di tempat saya tidak terlalu jelas. Oh, iya, gitu. karena harinya hujan. Baiklah, kalau begitu. Nanti kalau lain kali ice breaking-nya yang serius ya, biar nggak kena hukuman, nanti Ibu kasih hukumannya. Bonusnya Ibu suruh bikin jurnal nanti ya. Hore. Nah, ini slide yang berikutnya yang tadi Ibu sampaikan, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Jadi di sini tujuan pembelajarannya Ibu mengambil dua, yaitu yang pertama pengertian aplikasi pengolah angka dan menyebutkan jenis-jenis aplikasi pengolah angka. Kemarin kan Ibu ngirim materi ya di JCR. Nah, kira-kira sudah ada yang buka-buka belum ya? Jadi untuk mengetahui itu kayaknya kita coba-coba dulu siapa sih yang bisa membantu Ibu menjelaskan bukan pengertian sih, mungkin ada yang tahu apa sih aplikasi pengolah angka. Mungkin ada yang sudah otak-atik, apa sih? Kalian pernah mendengar mungkin yang namanya aplikasi pengolah angka? Ya, pernah Bu. Iya, apa Nak? Silakan. Kalau menurut saya Bu, aplikasi pengolah angka itu adalah sebuah aplikasi yang diciptakan untuk melakukan pengolahan data dan datanya itu berupa angka-angka, Bu. Iya, terima kasih. Ini ya kayaknya sudah buka-buka dan baca-baca juga ya. Jadi pengertian aplikasi pengolah angka itu sendiri adalah ya. Nah, aplikasi pengolah angka menurut Iwayan Warmaja adalah suatu tabel nilai-nilai yang disusun dalam baris dan kolom. Setiap nilai dapat memiliki suatu hubungan yang telah terdefinisi dengan nilai yang lainnya. Jika salah satu nilai diubah, nilai yang lain juga perlu diubah. TPA memungkinkan kita untuk membuat lembar kerja elektronik. Bisa dilihat dengan jelas, Nak, slide yang satu ini? Bisa, Bu. Oh iya, kita lanjut ya ke slide yang berikutnya. Nah, ini adalah peta konsep dari aplikasi pengolah angka. Ini aplikasi pengolah angka, lalu kita menuju pada peta jenis-jenis aplikasi pengolah angka. Jika kita ke samping, itu adalah aplikasi Microsoft Excel yang mana di dalamnya ada menu, icon, formula, dan fungsi-fungsi. Tapi kita tidak membahas ini untuk saat ini ya. Kita lari ke bawah, yaitu jenis-jenis aplikasi pengolah angka ada terdiri dari 7 jenis, yaitu yang pertama ada Casprint, Star Office Calc, Open Office Calc, Genome Office, Numeric, Abacus, Lotus, dan Microsoft Excel.
Ya, lanjut ke materi berikutnya. Bentar. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari jenis-jenis aplikasi pengolah angka itu tadi, yaitu ada Castrit misalnya ya, Ibu bacakan satu aja, yang lain kalian bisa membacanya sendiri nanti, yaitu aplikasi Castrit adalah aplikasi pengolah angka yang bersifat open source dan multi platform. Open source berarti kita dapat mendownload gratis dari internet dan menggunakannya secara bebas. Gitu ya. Kemudian ada Star Office dan seterusnya sampai pada Microsoft Excel. Dan yang sekarang yang kita gunakan adalah Microsoft Excel ya. Untuk Castrit dan teman-temannya yang lain sepertinya tidak kita terapkan untuk saat ini karena ada kekurangan dan kelebihannya. Dan untuk kelemahan dan kelebihannya bisa kalian simak di GCR yang sudah Ibu bagikan ke kalian. Maksud Ibu di materi yang sudah Ibu bagikan dengan kalian. Supaya kenapa Ibu tidak menjelaskan satu persatu? Karena lebih efisien kalian membaca dulu, lalu nanti kita akan mempraktekkan langsung fungsi-fungsi yang ini tadi. Nah, ini biar kita cepat masuk ke aplikasi Microsoft Excel. Karena di sini nanti akan lebih banyak praktek-praktek dengan menggunakan kemudahan fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel ya. Lalu kemudian, nah kita sampai pada penutup ini. Ini di penutup kita menuju pada kesimpulan. Dari beberapa ulasan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu sampaikan? Adakah yang bisa membuat kesimpulan dari materi yang sudah Ibu sampaikan? Nggak gratis loh, nanti dikasih nilai. Pokoknya kalau salah jangan khawatir, nggak akan disalahkan karena coba, kita sama-sama belajar. Oke, silakan Tanti. Coba ya Bu. Iya, kalau silakan. saya coba dari jenis-jenis itu tadi, aplikasi itu. Ya. Itu ada Lutus 123, kemudian Microsoft Excel ya Bu. Iya. Kemudian ada apa sih satunya susah namanya Abacus. Iya, terus, ada Abacus. Apalagi ya Microoffice ya, bukan? Iya. Office-Cal. Ya. Ada lagi tambahan mungkin Tarya Sari mau menambahkan? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Oke deh, kalau sudah cukup, syukur alhamdulillah kalau begitu. Nah, untuk ini titik asesmen ini ya, nanti juga akan ada pertanyaan-pertanyaan berupa pilihan ganda dan esai dulu untuk bab 1 ya, karena ini masih belum praktek ya. Jadi pilihan ganda dulu dan esai itu bisa kalian simak nanti di GCR ya, Ibu kirim. Dan kalau bisa ingat tenggat waktunya, karena kalau kita sudah lewat tenggat waktu, kalian nggak bisa mengumpul, dianggap tidak hadir atau tidak menyerahkan tugas ya. Dan selalu ingat ya, meskipun kita di rumah, masing-masing belajar di rumah, dari rumah, tetap tertib, absen, kemudian saat kita Zoom, kalian tetap hadir ya, karena penilaian Ibu di 80% dari kehadiran ya. Jadi untuk asesmen nanti di GCR. Kemudian untuk refleksi ya, refleksi. Kira-kira ada masukan atau pendapat atau sedikit kritikan kah? Silahkan untuk disampaikan. Jangan takut ya, karena kita di sini belajar. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Bu, untuk filenya Bu, kalau bisa lebih cepat dimasukkan ke grup WA Bu, karena kalau lambat susah Bu, belajarnya kurang waktunya.
Wah, oke deh, masukan dari Taria Sari, terima kasih ya. Itu untuk koreksi dari Ibu juga. Mungkin selama ini Ibu lambat kali ya, lambat memasukkan atau mengirimkan materi. Nanti Ibu usahakan ya, jauh-jauh hari sudah dikirimkan ke GCRT. Ada lagi yang ingin disampaikan untuk refleksi? Ibu, Iya, ini kan menggunakan komputer nantinya ya, Bu. iya. Ya, kalau menggunakan komputer, nanti kalau menggunakan komputer, mohon ya Bu ya, disampaikan terlebih dahulu kapan penggunaan komputernya. Soalnya laptop di rumah harus bergantian dengan saudara, Ibu. Oh iya, boleh. Kayak gini ya, untuk aplikasi pengolah angka ini nggak mesti harus melalui laptop. Nah, ini juga bisa di-download di HP-nya. Jadi kalian bisa mengerjakan aplikasi pengolah angka melalui HP juga ya. Nanti kalian silakan cari link maksud Ibu lihat-lihat di YouTube bagaimana cara mendownload aplikasi pengolah angka dengan menggunakan HP sehingga kalian bisa mengerjakan aplikasi pengolah angka ini melalui HP ya. Itu. Baik, Ibu. Jadi tidak mesti harus pakai laptop ya. Kalau misalnya nggak punya laptop gitu ya misalnya, itu boleh kok dengan menggunakan HP. Dan kebetulan itu ambilnya tidak terlalu besar ya. Ada lagi kah yang ingin merefleksi atau ingin menyampaikan unek-uneknya atau ini Bu kecepatan atau bagaimana gitu ya? Silakan disampaikan. Nggak ada. Oke, terima kasih. Oh, iya. Kalau begitu, terima kasih ya sudah bersedia hadir di pelajaran Ibu dan ikut tertib dalam menghadiri pelajaran Ibu. Nah, untuk penutup ya kita di awal sudah berdoa, maka untuk penutup juga kita baiknya ditutup dengan doa juga. Siapa petugas hari ini sebagai doa penutup? Salasiah kali ya? Ya Bu, saya Bu. Terima kasih Salasiah. Ya, teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita melakukan doa. Ya, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, cukup? Sudah, Bu? Iya, terima kasih Salasiah. Ya, Nah, Bu. ini slide yang terakhir yaitu terima kasih. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah kita bertemu di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kabar baik, Bu. Kabar baik, Bu. Sudah makan apa belum? Sudah. Sudah, Bu. Oh, syukurlah. Yang belum nanti kalau masuk pelajaran sebelum belajar makan dulu ya, Lina ya. Iya, Bu. Tadi kesiangan, Bu. Oh iya. Bagaimana keadaan jaringan kalian di sana? Saat ini bagus, Bu. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Oh iya, karena jaringan bukanlah sesuatu hal yang bisa kita atasi sendiri ya, itu tergantung cuaca dan situasi. Jadi kadang-kadang bisa hilang sendiri. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan Lina memimpin doa dulu ya. Baik, Bu. Baiklah kawan-kawan, hari ini sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Oke, Bu. terima kasih Lina. Iya, sama-sama, Bu. Untuk absennya hari ini, silahkan kalian isi link yang sudah Ibu bagikan di grup WA ya. Jangan sampai nggak diisi, nanti nggak ketahuan kalian hadir apa enggak ya. Ya, Jangan Bu. lupa ya Lina ya, minggu kemarin Lina nggak hadir kemana? Sedang pulang kampung, Bu, nggak ada sinyal. Oh iya, nanti kalau pulang kampung lagi kasih kabar ya. Ya, Bu, maaf, Bu. Iya. Nah, karena di Palangkaraya kondisi terkini kita sedang PPKM,
Jadi, Ibu harapkan kalian selalu menerapkan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama apa? Pakai Mencuci masker. tangan, mencuci tangan, Cuci Bu. tangan. Menjaga jarak, Bu. Oke, sudah dijawab semua ya. Ya, Memakai Ya. masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hindari kerumunan ya. Kalau tidak terpaksa, jangan keluar rumah. Jadi dibatasin. Ya, Bu. Oke. Untuk ice breaking-nya hari ini, giliran Salasia ya. Ya, Bu. Siap, Oke, Bu. silakan. Ya, ya teman-teman, supaya kita semangat belajarnya, kita ice breaking dulu. Untuk ice breaking kali ini kita sambung kata. Nah, jadi nanti saya membacakan sebuah kalimat, nanti kalian siapa yang saya tunjuk untuk melanjutkan kalimat saya, tetapi kata awalnya itu adalah kata terakhir dari kalimat yang saya sebut. Ya, ngerti ya teman-teman ya, aba-abanya. Ya, jadi misalnya begini. Saya menyebut sambung kata perasaan misalnya. Nah, kata terakhir saya kan perasaan. Nanti misalnya saya tunjuk Tanti. Nah, Tanti nanti menyambung perasaan saya lagi bahagia misalkan. Nah, nanti kan terakhirnya bahagia, Lina lagi nyambung. Nah, bahagia awalnya bahagia karena ketemu teman-teman semua. Nah, misalnya seperti itu ya. Baik, teman-teman, mudah-mudahan sudah mengerti. Kita mulai. Nah, kata-kata saya, kurikulum Merdeka Belajar. Lina. Belajar materi akuntansi. Ya, Tanti. Akuntansi keren. Ya, Wah, ya, Hebat semua anak-anak Ibu hari ini ya. Mudah-mudahan dengan ice breaking-nya bisa menambah semangat belajar hari ini. Oke. Untuk file pelajaran hari ini, kemarin sudah Ibu kirimkan di WA ya, ada di WA Group 2 hari yang lalu. Jadi, apakah sudah dibuka semuanya? Sudah, Ya, Bu. Oh, hebat. Oke. Berarti sudah dibaca ya, nggak dibuka aja ya? Ya, Bu. Baca judulnya, Bu. Ayo, Lina. Lina ini yang pulang kampung dibaca nggak kemarin? Judulnya saya baca, Bu. Sinyalnya gangguan. Oh iya, nggak Sinyalnya apa-apa. Nanti buruk, dilihat Bu. lagi ya, Lin ya. Disusul Ya, kalau Bu. misalnya ketinggalan. Oke. Selanjutnya Ibu mau share screen dulu. Apakah ada tampil di layar kalian? Sudah, Bu. Oke. Untuk hari ini kita masuk ke materi memproses buku besar sesuai dengan file yang sudah Ibu kirimkan kemarin di linknya ya, di grup WA ya. Ya, Bu. Proses buku besar. Kalian pasti sudah tahu apa itu buku besar ya? Ya, Bu. Tahu sedikit, Bu. Mau tahu sedikit ya? Ya, kumpulan akun ya, Bu ya. Kalau nggak salah itu kumpulan akun perkiraan. Nantinya untuk tempat pencatatan transaksi ya. Kalau nggak salah, Bu. Oke. Ya. Ya, Bu. Saya, Bu, mau menambahkan, Bu. Ya, silahkan. Salah Ya, siang. ya, Bu. Setelah saya baca materi yang Ibu kirim, menurut pemahaman saya, buku besar itu adalah kumpulan daripada akun-akun yang muncul karena adanya transaksi di sebuah perusahaan. Betul nggak, Bu? Betul, betul sekali ya. Jadi nanti kita akan mempelajari mengenai memproses buku besar. Kemudian untuk teknik penilaiannya kita ada 3 yang dinilai nanti ya, dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi itu ya, Nak. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Oke, ini indikator kompetensi yang akan kita capai. Atau tujuan pembelajaran kita hari ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian buku besar, bisa menguraikan fungsi buku besar, dan bisa mendeskripsikan cara melakukan posting dari jurnal ke buku besar ya. Kalian nanti kan mau jadi accounting, mudah-mudahan jadi accounting yang handal ya, jadi harus menguasai apa saja yang ada di sini. Amin.
Amin. Nah, semoga Bu. Nah, untuk profil pelajar Pancasila diharapkan nanti kalian bisa mandiri, bisa bernalar kritis, bisa kreatif, dan bisa gotong royong. Jadi dengan pembelajaran kali ini untuk gotong royong, kalian nanti ada kerja apa? Kerja kelompok ya. Kerja Ada kelompok. kerja Diskusi ya, Bu. Baik, Bu. Diskusi ya, Jadi Bu. kalian nanti mandiri menampilkan hasil kalian presentasi. Ya, kemudian bernalar kritis contohnya seperti apa, Nak? Apa ya, Bu? Seperti apa bernalar kritis? Mungkin mencari bahan-bahan lain, Bu, ke literatur atau sumber-sumber lain, tidak hanya apa yang Ibu kasih di WA aja, Bu. Betul, hebat sekali, Salasiah ya. Nanti Ibu kasih nilai plus buat Salasiah. Asik. Hebat. Yang lain nanti ya juga ya jawab ini apa kreatif. Kreatif. Apa ya, Apa? Bu? Ayo, Apa Lina ya, Bu? nanti. Kreatif. Kreatif itu Ibu dia bisa menciptakan sesuatu yang baru, bisa dari mencontoh terus dikembangkan lagi juga bisa, Bu. Jadi dia kreatif, Bu. Iya, betul. Betul sekali ya, Tanti hebat ya. Nanti Ibu kasih nilai plus juga. Sore. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk pengertian buku besar, ada yang tahu nggak? Kira-kira apa sih? Buku besar itu tadi seperti yang disampaikan tadi, kalau menurut saya itu adalah kumpulan akun-akun perkiraan yang nantinya pencatatannya akan pencatatannya akan dicatat dalam transaksi itu, dalam transaksi di dalam buku besar itu sendiri. Terus buku besar itu bisa berupa kolom-kolom, Ibu, banyak kolom-kolomnya. Ya, betul Tanti ya. Jadi buku besar itu bukan buku yang besar ya. Ya, kalian kira bukunya ya, Bu. dinamakan buku besar lalu dikira nanti bukunya besar sekali. Ya, jadi seperti yang dikatakan Tanti tadi, buku besar itu apa tadi Tanti? Kumpulan akun-akun perkiraan, Nah, Ibu. intinya kumpulan akun-akun ya. Lina Iya. hebat, sekarang Lina muncul. Oke. Nanti Lina Ibu kasih nilai plus juga kalau sering Terima sering kasih. menjawab karena Lina sering Iya. nggak masuk. Ya. Iya, Bu. Baiklah. Nah, ini kumpulan akun-akun yang disusun sedemikian rupa sehingga ketika diperlukan akan mudah ditemukan. Nah, untuk peralatan yang dibutuhkan saat mengelola buku besar, kira-kira apa aja, Nak? Saya tahu, Bu. Apa, Lin? Hebat, Lina. Ayo. Pasti harus pensil, Bu. Karena kalau mencatat biasanya kan angkanya, angka-angka uang-uangnya salah. Jadi harus pakai pensil biar mudah dihapus. Iya. Apalagi? Kertas kerjanya, Bu. Iya, betul. Ini ya, Ibu tampilkan ya. Nah, alat tulis dan alat hitung. Jangan lupa kalkulatornya. Tapi kalau bisa menghitung di luar kepala, boleh nggak pakai alat hitung ya. Itu lebih mantap lagi. Aduh, belum sanggup, Bu. Oh, belum sanggup ya, Nak? Sanggup, Bu. Nah, jadi ini ya peralatan yang dibutuhkan untuk mengelola buku besar. Yang pertama, alat tulis dan alat hitung. Yang kedua apa, Lina? Silahkan dibacakan. Jurnal umum ataupun jurnal khusus beserta rekapitulasi jurnal, Bu. Iya, betul. Yang ketiga apa? Silahkan Tanti dibaca. Besar untuk melakukan posting dari jurnal. Oke. Yang keempat, Salasiah, silahkan dibaca. Bukti-bukti transaksi jika diperlukan. Oke, jadi itu ya, ada 4 peralatan yang dibutuhkan untuk mengelola buku besar. Nah, kemudian untuk memproses buku besar, akun sebagai alat pencatatan, kemudian posting dari jurnal umum ke akun buku besar, kemudian posting dari jurnal khusus ke buku besar. Nah, ini tahapan-tahapan posting dari jurnal umum ke buku besarnya ya. Kita catat tanggal akun buku besar sesuai dengan
jurnal. Jadi ini harus kronologis juga ya. Jadi berurutan, jangan tanggal 3 dicatat duluan, tanggal 1-nya dicatat kemudian. Jadi catat tanggal akun buku besar sesuai dengan yang ada di jurnal. Jadi dia harus sesuai yang tertera di jurnal. Kalau di jurnal sudah berurutan ya, sesuai dari transaksi yang masuk. Nah, kemudian yang kedua, catat angka jumlah debit jurnal ke debit akun buku besar. Jadi jangan debit dicatat di kredit, ya. Dan catat angka jumlah kredit jurnal ke kredit akun buku besar. Jangan terbalik ya, debit di jurnal dicatat ke kredit buku besar. Ya, berarti kita harus teliti ya, Bu. Iya, jadi harus dilihatin betul-betul ya. Yang debit harus ke debit, yang kredit harus ke kredit. Jangan terbalik ya Tanti ya, biasanya Tanti ini yang kurang teliti. Ya Bu. Kemudian yang ketiga, catat nomor halaman jurnal ke kolom referensi akun yang bersangkutan. Nah, jadi catat nomor halaman jurnal. Jurnal ini misalkan kita buat, misalnya biasanya ada 3 lembar, nanti nomor halamannya dicatat di kolom referensi atau biasanya tulisannya cuma rep aja ya. Ya. Nah, itu. Jadi dimasukkan lembar keberapa, dari jurnal yang lembar keberapa, apakah lembar ke-1, lembar kedua, atau lembar ketiga, dan seterusnya ya. Siapa tahu jurnalnya banyak lembarnya. Ya. Kemudian catat nomor kode akun yang bersangkutan ke kolom referensi jurnal setelah angka dalam jurnal diposting ke buku besar. Oke. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Ya Bu, paham Bu. Ya Bu, paham Bu. Oke. Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Saya coba Bu. Ya, silahkan. Buku besar itu dicatat sesuai dengan tanggal akun buku besar yang sesuai dengan jurnal, Bu. Iya, betul. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Silakan. Saya Bu mau nyoba-nyoba. Nanti kasih nilai ya Bu ya. Ya, nanti Ibu kasih nilai plus. Oke, terima kasih Bu. Itu mencatat angka jumlah debit, jurnal ke debit, kemudian akun buku besar dan dicatat angka jumlah kredit, jurnal ke kredit akun buku besar Bu. Iya, betul sekali ya Lin. Siapa lagi yang mau menambahkan? Apa kesimpulan kita? Kemudian Ibu, kita itu harus mencatat nomor halaman jurnal ke dalam kolom referensi akun yang bersangkutan. Itu sesuai dengan halaman di jurnalnya itu sendiri, Ibu. Iya, betul. Hebat ya. Tanti dan Lina, ada lagi yang mau ditambahkan untuk kesimpulannya? Bu, Salasia gangguan katanya Bu. Oh, iya. Berarti dia terkeluar ya? Iya Bu. Ya, nggak apa-apa karena kita nggak bisa menghindari ya. Oke, kita lanjut aja terus ya anak ya. Anak Ibu yang hebat-hebat ini. Ya Bu. Oke, untuk refleksi hari ini, apa yang bisa kalian rasakan dari pembelajaran kita yang sudah kita lakukan? Kelebihan dan kekurangannya apa, Nak? Kalau sedikit masukan boleh, Bu? Boleh, silakan. Iya, nanti kalau ini kan karena gangguan terus ya, saya Bu, kadang juga pulang kampung, jadi boleh nggak nanti kalau usul ya Bu ya, kalau nanti Ibu ngepost materi itu jauh-jauh hari Bu, supaya saya bisa lihat-lihat kayak gitu, siapa tahu pas waktu sinyal buruk tapi kan sudah ada materi yang masuk. Iya, oke, terima kasih masukannya ya buat Lina. Nanti akan Ibu coba mempercepat memasukkan materinya, jadi Lina nggak ketinggalan ya. Biasanya Lina ketinggalan terus karena sering juga pulang kampungnya Ibu lihat. Di kampung sinyal sering hilang-hilang ya, Lin? Iya, Bu, karena daerah pegunungan gitu. Oh iya. Ada lagi masukannya? Cukup, Ibu. Oke. Jadi untuk menutup kita hari ini, kalian sudah tahu pengertian buku besar, fungsi buku besar, proses buku besar. Silahkan nanti dipelajari kembali. Karena apa? Karena tes evaluasinya ada Ibu bagikan linknya di GCR. Silahkan dicek nanti ya. Dalam pilihan ganda dan juga esai ada ya. Jadi rajin-rajin belajar ya, dibaca lagi.
Iya, Bu. Oke. Untuk pertemuan berikutnya materi selanjutnya nanti kita akan masuk ke neraca saldo. Materinya menyusul ya, Ibu kirimkan di grup WA. Nanti Yalin ditunggu Yalin. Ibu Iya, persiapkan Bu. nanti mengirimkannya. Siap, Bu. Oke. Nah, untuk hari ini siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silahkan Tanti untuk menutup pelajaran kita ya. Oke, silahkan. Ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya hari ini memimpin kita menurut kepercayaan saya, yaitu agama Nasrani. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Tanti. Terima kasih juga Ibu ucapkan buat yang sudah hadir hari ini. Dan untuk kondisi terkini kita di Kota Palangkaraya, tidak bosan-bosannya Ibu ingatkan karena kita masih PPKM tahap apa? Level 4 ya. Level 4 Kota Palangkaraya. Jadi jangan lupa dengan 3M-nya. Hindari kerumunan dan juga jangan keluar rumah kalau tidak diperlukan. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker, jangan sampai kalian lupakan ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang baru yaitu neraca saldo ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sampai jumpa. Dadah, Sampai Ibu. jumpa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.